Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Dahri Tanjung MSI. Yang terhormat dosen moderator Bapak Insinyur Almasril MSI. Yang saya hormati pembahas dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan semuanya. Perkenalkan, saya Syauli Aulia dengan NIM J3J118058 akan mempresentasikan laporan hasil PKL saya di Rumah Jamur Nando dengan judul Pengembangan Jamur Tiram Crispy pada Rumah Jamur Nando di Kota Pekanbaru. Latar belakang, alasan utama pengembangan jamur tiram crispy ini adalah karena keberadaan bahan baku yang melimpah dan bahan baku yang mudah rusak, sehingga dapat diantisipasi dengan cara pengolahan. Produk jamur tiram crispy yang ada di Rumah Jamur Nando belum memiliki kemasan yang sesuai agar dapat bersaing di pasaran, dan juga belum adanya pemasaran produk jamur tiram crispy pada Rumah Jamur Nando ini. Kemudian tujuannya, yang pertama merumuskan ide rencana pengembangan bisnis jamur tiram crispy dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal pada Rumah Jamur Nando. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis jamur tiram crispy berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial pada Rumah Jamur Nando. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan dari Rumah Jamur Nando. Pada tahun 2015, Bapak Bayu Fernando selaku owner dari Rumah Jamur Nando ini membuka usaha budidaya jamur tiram dengan memanfaatkan lahan di samping rumah untuk membuat kumbung yang mampu menampung 15.000 backlog. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, beliau melihat adanya peluang di Kota Pekanbaru terkait tempat wisata, sehingga Rumah Jamur Nando ini menjadi satu-satunya tempat wisata edukasi berbasis jamur di Provinsi Riau. Kemudian, pada tahun 2019, Bapak Bayu Fernando menambah satu lahan lagi untuk membuat kumbung yang bisa menampung 50.000 backlog. Yang kedua ada organisasi dan manajemen perusahaan. Rumah Jamur Nando merupakan perusahaan yang dikelola secara kekeluargaan, sehingga beberapa kegiatan manajemen perusahaan dijalankan oleh beberapa anggota keluarga sendiri. Untuk sumber daya perusahaan, ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu lahan, bangunan, dan peralatan. Sumber daya fisiknya berupa lahan itu sebesar 850 meter persegi. Pada lahan ini terdapat bangunan rumah pemilik, kumbung, gudang, serta ruangan-ruangan yang dapat mendukung kegiatan produksi. Untuk sumber daya manusia, Rumah Jamur Nando ini dibantu oleh 13 orang karyawan. 13 orang karyawan ini termasuk 5 orang manajer perusahaan dan pemilik perusahaan itu sendiri, yaitu Bapak Bayu Fernando. Untuk sumber daya keuangan, berasal dari pemilik usaha tanpa pinjaman dari bank ataupun pihak lain. Kemudian ada unit bisnis. Unit bisnis pada Rumah Jamur Nando terbagi menjadi 2, yaitu usaha dan produksi, kemudian ada kegiatan dan jasa. Untuk usaha dan produksi ini, kegiatan prosesnya yaitu pengadaan input, proses produksi, pemasaran jamur berbasis edukasi, dan pengolahan. Kemudian untuk kegiatan jasanya itu biasanya ada penelitian dan magang, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan untuk instansi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, ada rumusan kajian ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari analisis SWOT dari faktor internal kekuatan, yaitu adanya produksi jamur tiram berlebih, faktor eksternal peluang, yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih cemilan sehat. Pengembangan bisnis yang akan dilakukan adalah pengolahan jamur tiram putih menjadi jamur tiram crispy yang diberi nama Jaci Bang Nando. Selanjutnya ada perencanaan produk, seperti yang teman-teman lihat pada slide. Jamur tiram crispy ini merupakan olahan jamur yang terbuat dari jamur tiram yang dibaluti dengan tepung dan bumbu lainnya, kemudian digoreng sehingga menghasilkan tekstur yang renyah dan rasa yang gurih. Produk jamur tiram crispy ini dimodifikasi menjadi cemilan sehat karena berbahan dasar jamur tiram dan memenuhi kebutuhan gizi, terutama protein nabati dan mineral yang terkandung di dalamnya. Produk jamur tiram crispy ini akan diberi nama Jaci Bang Nando, yang Jaci merupakan singkatan dari jamur crispy, sedangkan Nando merupakan nama dari owner Rumah Jamur Nando, yang diharapkan Jaci Bang Nando ini menjadi cemilan terbaik yang disukai dan diterima oleh masyarakat. Kemudian ada perencanaan produksi. Pengembangan jamur tiram crispy ini meliputi beberapa perencanaan produksi, seperti lokasi produksi, proses produksi, serta peralatan dan perlengkapan produksi. Lokasi produksi jamur tiram crispy memanfaatkan dapur yang ada di rumah owner, Rumah Jamur Nando. Lokasi tersebut berada di Jalan Singkong nomor 3 atau Jalan Haji Imam Munandar Ujung. Untuk proses produksi dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore dengan 2 hari kerja per minggu dan memproduksi 240 piece per minggu, sehingga dalam waktu sebulan dapat memproduksi sebanyak 960 pieces. Berikut alur produksi jamur tiram crispy Jaci Bang Nando. Yang pertama ada persiapan bahan baku, pembersihan dan pemotongan, kemudian penyuiran jamur, kemudian pencampuran bahan-bahan, kemudian penggorengan jamur, kemudian penirisan minyak dengan menggunakan spinner, kemudian pencampuran varian rasa, kemudian pengemasan jamur crispy. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran untuk produksi
Untuk produk jas Cibang Nando dapat dilakukan dengan analisis STP. Unsur STP tersebut adalah segmentation, targeting, dan positioning. Dan menggunakan strategi marketing mix 4P, yaitu product, promotion, place, and price. Untuk strategi segmentation terbagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Untuk geografisnya itu ialah di Kota Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya. Untuk demografis yaitu konsumen menengah atas, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak kecil, remaja, dan orang tua. Untuk psikografis yaitu konsumen yang menerapkan gaya hidup sehat dan menyukai makanan ringan dari jamur tiram. Untuk targeting yaitu masyarakat sekitar, wisatawan yang berkunjung, dan konsumen online. Kemudian positioning, salah satu cemilan sehat yang bahan utamanya ialah jamur tiram segar yang dipetik dari hasil budidaya sendiri dengan inovasi variasi dan kemasan yang menarik. Untuk bauran pemasaran marketing mix 4P, yang pertama itu produknya seperti yang dilihat pada gambar, yaitu produk jamur tiram crispy dengan tekstur yang renyah, rasa yang gurih, dengan varian rasa original dan balado, dan kemasan yang digunakan yaitu standing pouch full print dengan berat bersih 90 gram seperti teman-teman lihat pada slide. Untuk place, pendistribusian ini akan dilakukan ke toko oleh-oleh dan juga kafe dan restoran. Untuk price, harga jual berdasarkan HPP untuk jas Cibang Nando original yaitu 15.000 dan jas Cibang Nando balado itu 18.000. Untuk promotion dilakukan dengan cara personal selling dan juga melalui media sosial yaitu Instagram. Karena Rumah Jamur Nando ini sudah lama memiliki Instagram dan cukup aktif di media sosial. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Dalam menjalankan usaha ini, aspek organisasi dan manajemen harus diatur dengan baik agar keberhasilan dan pencapaian sesuai dengan target. Rencana pengembangan bisnis produk jas Cibang Nando ini tidak membuat struktur organisasi baru, melainkan penambahan 2 orang karyawan pada bidang produksi dan pemasaran agar kegiatan usaha ini menjadi maksimal. Untuk perencanaan sumber daya manusianya, tenaga kerja ini diambil dari masyarakat di sekitar tempat produksi usaha yang mempunyai keinginan untuk bekerja dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu 1 orang karyawan produksi dan 1 orang karyawan pemasaran. Kriterianya ialah laki-laki maupun perempuan, usia 18 hingga 25 tahun, jujur dan disiplin, terampil memasak, dan memahami penggunaan sosial media. Untuk bagian produksi, bertugas menyiapkan bahan baku dan memproduksi jamur tiram crispy. Sedangkan bagian pemasaran bertugas melakukan pendistribusian hingga ke konsumen akhir. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang dilakukan Rumah Jamur Nando dalam bisnis jamur tiram crispy yang diberi nama jas Cibang Nando ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek pemasaran yang akan bekerja sama dengan kafe dan juga toko oleh-oleh di Kota Pekanbaru dengan sistem penjualan titik jual. Kemudian aspek produksi yang akan bekerja sama dengan toko bahan pelengkap yaitu pasar tradisional dan swalayan. Yang terakhir ialah untuk pengemasan dengan menggunakan standing pouch full print akan berkolaborasi dengan percetakan V Grafika yang lokasinya tidak jauh dengan Rumah Jamur Nando. Selanjutnya perencanaan finansial. Analisis kelayakan finansial usaha produksi jamur tiram crispy pada Rumah Jamur Nando ini dilakukan dengan membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis akan menguntungkan selama umur bisnis. Perhitungan kelayakan finansial ini diawali dengan penentuan biaya investasi, biaya variabel dari usaha yang akan dijalankan. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi ini biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usahanya. Biaya investasi yang ada di Rumah Jamur Nando digunakan untuk bangunan, pembelian mesin atau peralatan produksi, kendaraan transportasi, listrik, dan juga air. Di sini total biaya investasi sebelum pengembangan yaitu 18.526.000. Kemudian sesudah pengembangan itu total biaya investasinya Rp20.400.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional ini biaya yang merupakan gabungan dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh biaya peningkatan jumlah produksi. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh jumlah produksi yang berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Berikut tabel biaya tetap dan biaya variabel sebelum dan sesudah pengembangan. Biaya tetap sebelum pengembangan itu seperti yang teman-teman lihat Rp94.557.333. Dan biaya variabel sebelum pengembangan itu Rp65.971.200. Sesudah pengembangan Rp104.874.500. Kemudian biaya variabelnya Rp182.908.800. Sehingga untuk total biaya operasional sebelum pengembangan yaitu Rp160.288.533. Dan total biaya operasional sesudah pengembangan yaitu Rp287.783.300.
Berdasarkan tabel di atas ini, dapat dilihat bahwa biaya tetap dan biaya variabel sebelum dan sesudah pengembangan mengalami peningkatan sebesar Rp127.494.767 Kemudian analisis laba rugi. Analisis laba rugi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pengolahan jamur tiram crispy Jaci Bang Nando. Apakah kegiatan usaha tersebut dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Di sini ada tabel perbandingan laba rugi sebelum pengembangan dan sesudah pengembangan. Penerimaan sebelum pengembangan 194.400.000, sesudah pengembangan penerimaannya berubah menjadi 432 juta. Kemudian untuk analisis R per C ratio, analisis R per C ratio ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha yang menguntungkan pada periode tertentu. Usaha akan dikatakan layak dijalankan jika nilai R per C lebih besar dari 1. Jika nilai R per C semakin tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh dalam suatu proyek bisa menjadi lebih tinggi. Nilai R per C sebelum pengembangan sebesar 1,17, sedangkan nilai R per C rasio setelah pengembangan meningkat menjadi 1,50. Dan selanjutnya ada analisis anggaran parsial. Ini digunakan untuk melihat berapa besar tambahan keuntungan atas tambahan biaya yang dikeluarkan. Analisis parsial menunjukkan adanya perubahan terhadap penerimaan dan biaya-biaya. Analisis parsial pengembangan jamur tiram crispy ini dapat teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Nah, pada tabel di atas didapat berdasarkan perhitungan analisis anggaran parsial rumah jamur Nando dalam pengembangan jamur tiram crispy memperoleh keuntungan tambahan sebesar Rp115.119.233 setelah adanya pengembangan bisnis. Oleh karena itu, pengembangan bisnis ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulannya yang pertama, ide pengembangan bisnis ini berfokus pada kekuatan yang diperoleh dari faktor internal, yaitu adanya produksi jamur berlebih, dan peluang yang diperoleh dari faktor eksternal, yaitu perubahan gaya hidup dan rendahnya produsen olahan jamur tiram. Yang kedua, berdasarkan aspek finansial laba rugi, terjadi peningkatan laba rugi bersih dan R per C rasio besar dari 1. Maka bisnis ini dikatakan layak untuk dijalankan. Saran, Rumah Jamur Nando diharapkan dapat memaksimalkan hasil penjualan dengan menjaga kualitas produk agar konsumen tetap setia mengkonsumsi dan melakukan promosi dengan cara yang kreatif melalui media sosial atau memberikan diskon dan hadiah agar konsumen tertarik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.